Assalamualaikum warga YouTube. Di dalam agama Islam, kebenaran bukan teka-teki yang disembunyikan. Ia selalu muncul dengan ciri-ciri yang konsisten, seperti jujur, adil, membawa ketenangan, dan tidak mengikat seseorang dengan kepalsuan. Sementara keburukan, meskipun sering dibalut dengan tampilan yang meyakinkan, pada akhirnya tetap meninggalkan jejak, kegelisahan, kerusakan, dan rasa bersalah yang tidak bisa ditipu. Manusia sebenarnya sering tahu mana yang benar dan mana yang salah. Hanya saja tidak selalu berani untuk mengakuinya. Allah menegaskan prinsip itu secara gamblang di dalam Al-Quran. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Surat Al-Isra ayat 81. Ayat ini tidak hanya memberikan informasi secara teologis, tetapi juga menjadi prinsip hidup. Kebenaran tidak membutuhkan banyak penjelasan untuk tampak seperti kebenaran. Yang membutuhkan itu semua biasanya adalah keburukan. Kebenaran berdiri tegak tanpa memandang itu semua. Rasulullah SAW juga menjelaskan hakikat ini di dalam sebuah hadis. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya, ada perkara samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjaga diri dari perkara samar itu, ia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang serius menjaga diri biasanya tidak bermain-main di zona yang meragukan. Mereka paham bahwa hidup bukan sekedar soal boleh atau tidak, tetapi juga tanpa menjaga kejernihan hati. Kemudian, mengapa kebenaran sering terasa berat? Karena kebenaran menuntut kita melihat diri kita sendiri tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ia meminta kita menyingkap alasan-alasan yang kita buat untuk menutupi kebiasaan buruk, kelemahan, atau rasa takut yang belum kita hadapi. Keburukan itu mahal. Ia menguras energi mental, mengikis harga diri, dan menuntut kita menyusun lebih banyak kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dan anehnya, manusia tetap sering memilih itu karena terasa instan. Kebenaran justru sederhana, tetapi kesederhanaan itu datang dengan sebuah harga, yaitu kita harus jujur pada diri sendiri. Di mana orang biasanya tersandung oleh perkara ini? Yang pertama, ketika mencari pembenaran, bukan pencerahan. Orang sering bertanya, apakah ini boleh? Bukan karena ingin tahu yang benar, tetapi ingin mencari dalih agar tetap melakukan sesuatu yang sudah jelas salah. Yang kedua, ketika menunda keputusan yang sebenarnya sudah jelas. Kita tahu langkah apa yang harus diambil, tapi kita tidak mau menanggung konsekuensinya. Ketiga, ketika memakai abu-abu sebagai alasan untuk tetap berada dalam kenyamanan. Padahal banyak dari yang disebut abu-abu itu sebenarnya hanya hitam yang dibungkus alasan. Yang keempat, ketika lebih takut pada penilaian manusia daripada penilaian Allah. Ini sumber dari banyaknya kompromi moral. Kebenaran itu membuat hidup stabil. Orang yang berdiri di atas kebenaran jarang memiliki beban mental berlebih. Mereka tidak perlu mengingat kebohongan yang mereka sampaikan kemarin. Tidak perlu menutupi jejak, tidak perlu menyusun alasan panjang untuk mempertahankan keputusan yang sebenarnya salah. Dan terutama, kebenaran selalu menuntun pada kejernihan hati. Keburukan selalu menuntun pada kegelisahan. Kita bisa mengabaikan kegelisahan itu sementara waktu, tetapi ia akan tetap muncul karena ia bukan gangguan luar. Ia adalah respon alami hati yang tidak cocok dengan kebatilan. Simaklah ilustrasi percakapan berikut ini. Kadang aku bingung, ini benar atau salah? Kok rasanya tidak ada kejelasan? Kamu benar-benar bingung? Atau kamu cuma mencari alasan untuk tetap memilih apa yang kamu inginkan? Mungkin aku ingin tetap memilih itu. Berarti bukan tidak jelas. Kamu cuma tidak siap untuk menghadapi konsekuensinya. Berarti selama ini aku cuma beralasan? Iya, kamu bukannya tidak tahu. Kamu hanya tidak mau jujur tentang apa yang sudah kamu tahu.
Kalau aku berhenti beralasan, hidupmu lebih ringan, dan kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Sebagai kesimpulan, kebenaran selalu punya harga, tapi keburukan lebih mahal. Orang takut pada kebenaran karena mereka pikir kebenaran akan menyakitkan. Padahal yang menyakitkan sebenarnya penundaan terhadap kebenaran itu sendiri. Keburukan itu seperti utang dengan bunga tinggi. Makin lama dibiarkan, makin sulit untuk dibayar. Sementara kebenaran itu seperti pengobatan. Pahit sebentar, tetapi setelah itu kita sembuh. Maka, kebenaran jelas, keburukan juga jelas. Yang membuat kita tersesat adalah keengganan kita memilih apa yang sebenarnya sudah kita tahu.